Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kania Nur Hidayah dari kelas 12 MIPA 3. Di sini saya akan membahas demo mahasiswa 1998 tragedi Trisakti. Tahukah kalian, demo mahasiswa 1998 atau tragedi Trisakti merupakan peristiwa penembakan pada tanggal 12 Mei 1998. Peristiwa penembakan terhadap mahasiswa pada saat demonstrasi menuntut Soeharto turun dari jabatan. Kejadian ini menewaskan 4 mahasiswa Universitas Trisakti di Jakarta, serta puluhan lainnya mengalami luka-luka. Penyebab demonstrasi 1998 pada dasarnya, penyebab terjadinya gerakan mahasiswa 1998 adalah tuntutan adanya reformasi dalam sistem pemerintahan Indonesia. Dalam gerakannya, mahasiswa Indonesia menyampaikan beberapa tuntutan yang dikenal sebagai 6 agenda reformasi 1998. Ada juga 6 agenda reformasi 1998 adalah 1. Mengadili Soeharto dan para pengikutnya. Yang kedua, amandemen UUD 1945. Yang ketiga, otonomi daerah seluas-luasnya. Yang keempat, menghapus dui fungsi ABRI. Yang kelima, hapuskan KKN atau korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dan yang keenam, menegakkan supremasi hukum. Kronologi demo mahasiswa 1998. Pada pukul 10.30 hingga 10.45, aksi damai Civitas Akademika Universitas Trisakti di pelantaran parkir depan Gedung Syarif Tayyib atau Gedung M. Pada pukul 10.45 hingga 11, aksi mimbar bebas dimulai dengan penurunan bendera setengah tiang diiringi lagu Indonesia Raya. Demonstran lalu mengheningkan cipta sebagai tanda keprihatinan atas kondisi bangsa dan rakyat. Pada pukul 11 hingga 12.25, aksi orasi dan mimbar bebas diisi pembicara dari dosen, karyawan, dan mahasiswa dengan baik dan lancar. Pada pukul 12.25 hingga 12.30, massa mulai memanas karena dipicu kehadiran beberapa anggota aparat keamanan tepat di atas lokasi mimbar bebas atau jalan layang dan menuntut untuk turun ke jalan atau long march dengan tujuan menyampaikan aspirasi ke anggota MPR atau DPR. Pada pukul 12.30 hingga 12.40, Satgas mulai siaga penuh dengan berkonsentrasi dan melapis barisan depan pintu gerbang dan mengatur massa agar tertib dan berbaris saat turun ke jalan. Dan pada pukul 12.40 hingga 12.50, pintu gerbang dibuka. Massa mulai berjalan keluar secara perlahan menuju gedung MPR atau DPR melewati kampus Universitas Tarumanegara atau UNTAR. Pada pukul 12.50 hingga 13, long march mahasiswa terhadang tepat di depan pintu masuk kantor Wali Kota Jakarta Barat oleh barikade aparat dari kepolisian dengan tameng dan pentungan yang terdiri 2 lapis barisan. Pada pukul 13 hingga 13.20, barisan Satgas terdepan menahan massa, sementara beberapa wakil mahasiswa dari Senat Mahasiswa Universitas Trisakti bernegosiasi dengan pimpinan komando aparat. Pada pukul 13.20 hingga 13.30, tim negosiasi kembali dan menjelaskan hasil negosiasi, yaitu long march tidak diperbolehkan dengan alasan kemungkinan kemacetan lalu lintas dan dapat menimbulkan kerusakan. Pada pukul 13.30 hingga 14 dilakukan aksi mimbar spontan di jalan. Pada pukul 14 hingga 16.45, negosiasi dilanjutkan dengan Komandan Baik Dandim dan Kapolres sambil mengupayakan untuk menghubungi MPR atau DPR. Mimbar berjalan diselingi teriakan yel-yel dan nyanyian kendati turun hujan. Pada pukul 16.45 hingga 16.55, wakil mahasiswa mengumumkan hasil negosiasi, yaitu aparat dan mahasiswa sama-sama mundur. Pada pukul 16.55 hingga 17 diadakan pembicara dengan aparat yang mengusulkan kepada mahasiswa agar kembali ke dalam kampus.
Pada pukul 17 hingga 17.05, ketika massa bergerak untuk mundur kembali ke dalam kampus, di antara barisan aparat ada yang meledek dan mentertawakan serta mengucapkan kata-kata kotor kepada mahasiswa. Pada pukul 17.05 hingga 18.30, oknum tersebut dikejar massa dan lari menuju barisan aparat sehingga massa mengejar ke barisan aparat tersebut. Kejadian ini menimbulkan ketegangan antara aparat dan massa mahasiswa. Dan pada pukul 18.30 hingga 19, aparat terus menembaki dari luar, sementara anggota yang lainnya melemparkan gas air mata ke dalam kampus. Pada pukul 19 hingga 19.30, rekan mahasiswa kembali panik karena terlihat beberapa aparat berpakaian gelap di sekitar parkiran utama dan sniper di atas gedung yang masih dibangun. Pada pukul 19.30 hingga 20, setelah melihat keadaan semakin aman, mahasiswa mulai berani untuk keluar dari ruangan. Pada pukul 20 hingga 23.25, walau masih dalam keadaan ketakutan dan trauma melihat rekannya yang menjadi korban, mahasiswa berangsur-angsur pulang. Dan pada pukul 01.30, jumpa Pers Pangdam Jaya Maiden TNI Syafri Syamsuddin di Mapolda Metro Jaya. Nama-nama korban mahasiswa tragedi Trisakti. Yang pertama, Elang Mulia Lesmana merupakan mahasiswa Fakultas Arsitektur Universitas Trisakti angkatan 1996. Di usianya yang sangat muda, yakni 19 tahun, ia menjadi salah satu korban tragedi Trisakti 1998. Yang kedua, Hafidin Royan juga salah satu mahasiswa Universitas Trisakti yang turut menjadi korban dalam peristiwa nahas pada 12 Mei 1998. Yang ketiga, Heri Hertanto merupakan mahasiswa Universitas Trisakti jurusan Teknik Mesin yang lahir di Jakarta pada 5 Februari 1977. Yang keempat, Hendriawan Si merupakan mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Trisakti yang lahir di Balikpapan pada 3 Maret 1978. Apakah mahasiswa layak disebut dengan agen perubahan? Menurut pendapat saya, dari kejadian Trisakti ini, mahasiswa layak disebut sebagai agen perubahan. Karena mereka berkumpul dari penjuru negeri untuk menyuarakan hak-haknya. Bahkan, mereka menyerbu gedung DPR. Mereka tidak akan pergi jika tuntutannya tidak dikabulkan. Peristiwa ini merupakan contoh yang nyata bahwa mahasiswa itu penting berperan dalam mengubah tatanan sosial dan pemerintahan. Maka dari itu, mahasiswa layak disebut sebagai agen perubahan.